Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ke silogisme berkuantor, saya mau klarifikasi sebentar mengenai silogisme tipe 3 kemarin. Saya tulis di situ bahwa negasi P maka negasi Q, terus premis keduanya negasi Q, kesimpulannya negasi P. Nah, ini memang salah. Tapi di video tersebut, video sebelum ini, itu sudah saya beri red notif pada premis pertamanya, itu memang salah. Yang benar, premis pertamanya P maka Hi, premis keduanya itu negasi Hi, maka kesimpulannya itu adalah negasi P. Ini yang benar. Yang ini salah. Dan sudah saya klarifikasi di video sebelumnya. Yang benar adalah yang saya kotak ini. Ya, ini untuk tipe 3. Kali ini sesuai janji saya, kita akan belajar tentang silogisme yang berkuantor. Ada dua tipe kuantor. Yang pertama itu kuantor universal, biasanya lambangnya seperti ini, A kebalik. Yang kedua eksistensial, yaitu E kebalik. Ini biasanya kata-katanya itu setiap, semua, setiap sama semua. Nah, untuk eksistensial itu ada biasanya juga beberapa, sebagian, bisa dipahami, itu macam-macam kuantor. Oke, kita lanjut ke soal. Nah, ini soal yang pertama. Ini kata-katanya ada yang berkuantor universal dan ada yang eksistensial. Nah, bagaimana caranya ini? Yang pertama, kita lihat dulu. Semua bilangan yang bulat adalah biji. Sebagian biji rasanya pahit. Nah, kemarin kalau di silogisme kalau ada yang sama, kita tinggal coret. Coret bijinya. Nah, tuh. Nah, karena ada semua dan sebagian, maka yang dipilih yang sebagian. Yang mengandung kata-kata sebagian. A mengandung kata-kata sebagian? Tidak, berarti tidak dipilih. B tidak juga. C tidak. D mungkin. E tidak juga. Jadi yang benar yang D. Sebagian yang bulat rasanya tidak pahit. Kok bisa gitu? Bisa juga dengan cara lain, yaitu kita pakai diagram Venn. Jadi ada dua diagram Venn. Yang pertama, diagram Venn pertama itu isinya semua biji bulat. Jadi ini biji bulat. Nah, diagram yang kedua, karena sebagian biji rasanya pahit, jadi yang kedua itu adalah rasa pahit. Pahit. Kenapa kok bentuknya beririsan gini? Karena ada kata sebagian biji. Jadi yang di biji, yang di diagram biji bulat itu yang dijadikan satu sama pahit itu hanya sebagian, tidak semuanya. Paham sampai sini? Nah, jadi yang di tengah-tengah ini itu adalah biji yang rasa pahit. Bisa dipahami ya? Jadi ada biji yang rasanya pahit. Berarti di sini pula, nah ini kita beri warna biru. Nah, yang ini itu adalah biji tidak pahit. Biji tidak pahit. Nah, yang di sini ini
selain biji yang rasanya pahit. Nah, paham ya? Kenapa kok pilihnya D? Karena dari diagram ini kita ketahui bahwa sebagian biji, sebagian yang bulat, biji kan bulat, sebagian yang bulat itu rasanya tidak pahit. Bisa dipahami ya? Oke, mudah toh? Next, soalnya seperti ini. Semua pengendara motor menggunakan helm standar. Sebagian pesepak bola menggunakan helm standar. Nah, ini bisa kita buat jadi dua lingkaran. Yang ini motor, pengendara motor. Yang ini sepak bola. Nah, yang di sini adalah sebagian sepak bola yang menggunakan helm standar. Sebagian sepak bola menggunakan helm standar. Nah, berarti dari pilihan A, B, C, D, E itu yang benar yang mana? A. Sebagian pemain sepak bola mengendarai motor. B. Semua yang menggunakan helm standar adalah pengendara motor. C. Semua pengendara motor memiliki helm dan suka menonton bola. D. Semua pengendara motor suka bola. E. Tidak ada pengendara motor yang tidak memiliki helm standar. Nah, karena tadi itu yang menggunakan helm standar itu yang pengendara motor, jadi jawabannya yang A. Jadi sebagian pemain sepak bola itu mengendarai motor. Bagaimana? Bisa diterima ya? Udah toh? Begini soal yang ketiga. Semua penderita flu burung bukan pengunjung tetap kebun binatang. Beberapa anak sekolah dasar menderita flu burung. Jadi, kesimpulannya itu adalah beberapa anak yang sekolah itu bukan pengunjung tetap. Itu bisa menggunakan yang seperti nomor 1 dan nomor 2 yang tadi. Paham ya? Kalau ada kata semua, beberapa, berarti jawabannya yang beberapa. Kemungkinan besar seperti itu. Soal berikutnya. Tidak ada kendaraan yang menggunakan bahu jalan. Ingat kata-kata tidak ada kendaraan. Berarti semua kendaraan itu tidak menggunakan bahu jalan. Ingat ya. Mobil patroli tergesa-gesa ingin cepat sampai. Nah, mobil patroli itu kan termasuk kendaraan. Berarti jawabannya yaitu mobil patroli walaupun tergesa-gesa itu tidak menggunakan bahu jalan yang B. Karena kata-katanya ini tidak ada kendaraan yang menggunakan bahu jalan. Kalau A hanya mobil patroli saja, berarti premis pertamanya itu tidak benar. Yang C itu juga tidak benar. Yang D itu juga menyalahi premis pertama. Begitu juga yang E. Jadi yang tidak menyalahi yang B. Paham ya? Kita lanjutkan soal yang terakhir. Nanti setelah soal yang terakhir, nanti di kolom deskripsi ada link soal. Silakan dikerjakan. Nanti kalian bisa mengukur seberapa paham sih saya mengenai silogisme ini. Itu soal yang terakhir. Nah, ini ada gabungan antara dan atau tetapi. Jadi semua siswa pandai berhitung dan sopan. Nah, kalau ada kata-kata dan, jadi itu harus terpenuhi dua-duanya. Jadi semua siswa pandai berhitung juga harus sopan. Jadi tidak boleh semua siswa pandai tapi tidak sopan, itu nggak boleh. Jadi semua siswa itu pandai berhitung
dan sopan. Jadi dua-duanya harus terpenuhi, berhitung dan sopan. Amir tidak sopan, tetapi pandai berhitung. Nah, ini kata-katanya Amir tidak sopan. Berarti Amir bukan siswa. Kenapa kok Amir bukan siswa? Karena sudah menyalahi premis pertama. Karena premis pertama bilangnya semua siswa itu pandai berhitung dan sopan. Paham ya? Jadi jawabannya yang mana? A. Amir adalah siswa yang pandai berhitung? Bukan. B. Siswa yang tidak sopan? Bukan. C. Amir seorang siswa yang pandai berhitung tidak sopan? Bukan juga. Yang D. Amir adalah bukan seorang siswa meskipun pandai berhitung. Nah, yang ini yang benar. Yang D. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share serta komen untuk kemajuan channel kita bersama. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.